myself. I'ma drop it like it's pouring. I'ma pour it on myself. Check them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat keepers? Salam amis. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tank Cana Auranti. Untuk mendapatkan informasi lain dari channel ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tombol notifikasi di bawah ini. Untuk langkah pertama, kita siapkan dulu tank 70-30 dengan tinggi 40 cm. Diberikan background warna putih dengan sisi kanan dan kiri itu background warna biru. Kemudian kita persiapkan peralatan lainnya. Yang pertama, akar rasamala dengan panjang 60 cm. Yang kedua, kita bisa menggunakan batu seriu yang sudah dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel pada batu dan masuk ke dalam tank akuarium yang akan kita setting. Kemudian kita siapkan juga jenis tanaman air. Naon teh arana ieu? Pokok nama tanaman air. Di sini saya pakai cuma 3 ekor ya. 3 jenis. Next, kemudian pasir malang juga disiapkan ya. Ini sudah dibersihkan pasir malangnya. Ya kurang lebih sekitar 4-5 kilo. Ini sebelum dipakai kudu dibersihkan dulu. Jadi begitu masuk tank udah nggak kotor-kotor, udah nggak debu-debuan. Nah sekarang juga siapin nih bahan pendukung lainnya tuh kayak lem Korea, terusnya ada obat biru ya, ini untuk jamur. Kemudian ini juga ada garam ikan ya, garam ikan juga sama fungsinya untuk membunuh jamur. Nah ini juga ada air yang sudah diendapkan ya, di 1 hari 2 hari terserah, yang penting diendapin dulu. Setelah peralatan tadi siap di setup, sekarang gaskan lur, kita setup ini malam. Tonton ye. Nah sekarang pasir malang dimasukkan tuh ke dalam tanknya ya, secukupnya lah, sampai paling enggak memenuhi permukaan alas dari tank tersebut. Maaf ya lur, itu perut buncit juga ke expose ya lur. Hai si mamang nak numpang eksis. Nah ini pasir kita tambahin lagi ya, sampai benar-benar penuh, sampai benar-benar rata, sampai benar-benar cukup. Jadi semuanya ketutup. Ini perkiraan sih tadi sekitar 4-5 kilo. Next, ratakan semua pasir-pasir yang sudah masuk tadi biar terlihat rapi. Bagian sisi kiri kanan, atas bawah, depan belakang, maju mundur, maju mundur, maju mundur, cantik. Geus lah, urak sampai rata, sampai rapi. Tah pasir nata. Si mamang nak tangannya gede, si mamang tangannya. Pastiin ya lur semuanya rata rapi, karena nanti juga dilihatnya biar enak lur. Ini siap-siap nih bakal masukin kayunya. Kayunya gede, ini gede lumayan 60 cm. Nah ini dimasukin nih. Akar rasamala ini udah potong-potong, ini udah dibersihin, udah direbus. Insya Allah ini mah bebas tanin ini mah. Insya Allah, jadi masuk ini udah gak kotor-kotor lagi.
udah nggak bahaya buat ikan lagi. Ya nanti proses-proses untuk menghilangkan tanin juga di share. Nah sekarang batu serius sudah mulai masuk ya, disusun aja, ditaruh di bagian yang menurut kita itu bagus, nggak perlu terlalu estetik, nggak perlu, yang penting itu kelihatan bagus, enak dilihat aja. Nah ini udah masuk di batu serius ya, tinggal saya berikan di lem. Ini saya pakai medianya tisu ya, sebenarnya banyak medianya, bisa kapas ya, tisu juga bisa. Nah ini udah mulai dilem, kita pakai lem jumbo ini ya, lem tikus bisa, lem Korea bisa, pokoknya lem yang keras deh pokoknya. Ini juga pakai tisu 2 step, pakai tisu biar nempel batu sama kayunya, jadi nggak ketemu trouble-nya. Begitu saat air dimasukin itu kayunya pada ngambang. Nah ini lemnya agak sedikit banyak, nggak apa-apa. Nah ini lem udah merekat ya, biarin dulu beberapa menit sampai lem itu kuat. Jadi kalau masuk air tuh udah nggak kerja 2 kali kalau misalkan kayunya tuh sampai tenggelam. Nah ini udah mulai lumayan lah ya untuk settingan awal pemula lah. Kalau misalkan udah level suhu master itu udah settingannya udah luar biasa. Nah kemudian ini mulai plantingnya, kita pakai cuman 3 ekor nih kayaknya nih. Nah ini kadaka, yang pertama kadaka, yang kedua apa ini lupa ini, pokoknya mah tanaman air. Nah ini masih sama pot-potnya ya, karena kalau cana itu biasanya ngacak-ngacak substrat. Jadi kalau misalkan kita lepas itu potnya, biasanya itu pada ngambang, itu tanaman-tanamannya jadi jelek kita kelihatannya. Mendingan lebih aman pakai pot seperti ini, jadi kalaupun dia harus ngacak-ngacak nggak keangkat tanamannya. Nah ini udah terpasang ya untuk tanamannya, ini udah lumayan kusut. Nah, sekarang udah tinggal ngisi airnya aja. Ini pakai power head nih langsung dari air yang tadi diendapin itu. Jadi nggak kayak dulu tuh pakai ember bolak-balik pakai ember. Penuh kagak, pinggang sakit. Nah ini sekarang udah pakai power head, udah gampang. Nah ini kita isinya nggak usah terlalu penuh ya, paling di 70% air aja. Karena kan kalau cana itu emang kebiasaannya itu emang lompat ya, apalagi ngelihat makanan terbang di situ kayak serangga ya, kebab juga bisa terbang di situ ya, nanti lompat. Apalagi untuk cana auranti ya, jadi emang dia tuh lompatnya tinggi banget. Kadang di rumah aja yang tinggi sampai 50 cm aja akhirnya dia masih bisa tuh lompat segitu. Jadi emang airnya juga nggak usah terlalu banyak ya, pakai 50% bisa, 60% bisa, 70% bisa. Tapi kalau terlalu penuh atau full isi airnya di tank itu jelas bahaya untuk ikannya. Nah kemudian ini udah penuh ya, udah lumayan penuh 70%. Nah sekarang tinggal kita masukin itu obat biru tuh secukupnya aja. Nah ini untuk kadar pH air juga bisa, untuk menghilangkan jamur juga bisa ya. Jadi sangat penting ini obat biru. Terus masukkan juga ini garam ikan ya, garam ikan ini bukan buat yang masak ya, bukan buat ikan aja, jangan dipakai buat masak ya. Jadi kalau dipakai untuk ikan ini sama fungsinya juga untuk mencegah jamur ya. Kasihan kalau ikannya jamuran ya, masa udah ikan cana mahal-mahal kanuan. Nah sekarang ini tinggal tunggu airnya bening aja, jernih aja. Jadi di sini saya pakai tuh power head tuh, itu cuma 1200 ya. Jadi biar cepet jernih, jadi kita nggak nunggu berjam-jam, nggak nunggu terlalu lama juga untuk jernihin air. Nah itu udah mulai bening ya, jadi bisa masuk cana besok. Udah ready nih, udah siap ya, lumayan lah untuk settingannya para pemula. Ini cana yang pengen cananya kelihatan bagus, terus
diposting, difoto, divideoin juga nggak malu-maluin. Ya jadi emang kita konsepnya di sini membuat setupan yang simple, jadi teman-teman itu bisa ngikutin juga gitu. Jadi nggak perlu yang kita terlalu istilahnya pusing mau piara ikan, refreshing malah pusing ya, tinggal pusing mikirin duitnya aja beli cananya tuh. Nah ini si ikannya udah dapat nih, si ikan auranti ya, size di 17 sampai 18 cm ini, katanya 5 kilometer lah, entah 17 cm. Nah ini sekarang kita mulai masukin tank aja ya guys. Nah ini kita mulai proses aklimatisasi ya, atau aklimasi. Jadi kita biarin dulu ini masuk tank sama tuh plastiknya tuh, sama airnya juga. Jadi biar ikan tuh beradaptasi terhadap suhu ya, kadar pH air ya, biarin lah 1,5 jam, 1 jam ya, tapi jangan kelamaan juga ya, kasihan ikannya di dalam tuh plastik udah kayak es balon aja. Nah sekarang kita mulai ya, ini udah 1 jam, jadi kita mulai rilis ya, mulai rilis untuk ikannya. Udah siap masuk tank nih, tuh lihat tuh ikannya tuh, jos pokoknya. Nah ini kita masukinnya pelan-pelan ya, jadi biar airnya juga masuk pelan-pelan, jadi ikan itu lebih gampang beradaptasi. Nah ini kita keluarin, biar ikan keluar sendiri ya, jadi nggak usah dipaksa-paksa keluar, nggak enak ya. Nah kemudian ini, nah ikannya udah keluar tuh, si auranti udah keluar, sudah masuk ke dalam tanknya ya. Semoga betah dan cepet settle ya, cepet settle. Kalau udah bagus ya dijual lagi lah ya, biar agak mahal. Oke sobat keepers, itulah sedikit sharing kita untuk setup tank Cana auranti ya. Mudah-mudahan auranti ini bisa nyaman di tanknya yang baru. Nah tuh udah main tuh, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ingin bermain Cana auranti. Salam amis.